Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Arich dengan NIM 23234055. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di sini saya akan melakukan presentasi mata kuliah Ilmu Budaya Dasar dengan judul materi Manusia dan Tanggung Jawab. Perlu kita ketahui, rasa tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk sosial dan tinggi rendahnya akhlak yang dimilikinya. Sifat ini yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. Seorang yang mampu bertanggung jawab dinilai mampu untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Secara etimologis, kata tanggung jawab bermakna keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kata menanggung berarti siap menerima tuntutan, disalahkan atau diperkarakan jika pertanggungjawabannya itu ternyata tidak benar. Jadi tanggung jawab adalah suatu sikap yang muncul dan didasari oleh keinginan untuk memenuhi kewajiban. Rasa tanggung jawab sendiri penting untuk dimiliki oleh setiap manusia agar dapat hidup dengan damai dan dapat dipercaya oleh orang lain. Kemudian kita juga perlu mengetahui tipe-tipe tanggung jawab. Tipe-tipe tanggung jawab ada 5. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab kepada diri sendiri. Tanggung jawab kepada diri sendiri merupakan tanggung jawab untuk memenuhi kesejahteraan diri sendiri. Pemenuhan hak dan kewajiban dilandasi atas pemikiran untuk memenuhi kesejahteraan hidup diri sendiri. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri merupakan suatu keharusan karena dengan sikap ini akan menimbulkan rasa tanggung jawab kepada orang lain. Orang yang tidak bertanggung jawab kepada diri sendiri tidak mungkin dapat bertanggung jawab kepada orang lain. Ketika bertanggung jawab kepada diri sendiri, saat itu pula lah ia dapat bertanggung jawab kepada Tuhan dan keluarganya. Kemudian tipe yang kedua yaitu ada tanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab sangat diperlukan dalam orang yang sudah berkeluarga. Tanggung jawab dalam keluarga sesuai dengan perannya masing-masing. Semua anggota keluarga bertanggung jawab kepada keluarganya. Setiap tanggung jawab yang diberikan oleh ayah maka akan berdampak pula untuk menimbulkan tanggung jawab anggota keluarga lainnya. Oleh sebab itu, bertanggung jawab kepada keluarga juga merupakan suatu keharusan. Keluarga sangat berperan penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis pula. Tanggung jawab kepada keluarga dapat dilakukan dengan menjaga nama baik anggota keluarga, memelihara kebersihan, menjaga kenyamanan dan juga keamanan dalam keluarga. Kemudian, tipe yang ketiga yaitu ada tanggung jawab kepada sesama manusia. Tanggung jawab yang lain yang harus dipenuhi seorang adalah tanggung jawab kepada sesama manusia. Tanggung jawab dengan sesama manusia menunjukkan adanya upaya untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak sebagai anggota masyarakat. Rasa tanggung jawab dengan sesama berguna untuk mencari solusi atas masalah-masalah kemanusiaan baik yang secara alamiah maupun karena ulah perbuatan manusia. Kemudian tipe yang keempat yaitu ada tanggung jawab kepada alam lingkungan. Agar kehidupan manusia nyaman dan sejahtera, maka manusia harus bertanggung jawab terhadap memelihara lingkungannya. Jika tidak, manusia sendiri akan menanggungnya. Tidak sedikit yang kejadian naas yang telah terjadi pada alam karena perbuatan manusia itu sendiri, seperti banjir yang disebabkan oleh manusia membuang sampah sembarangan, juga longsor karena penebangan pohon yang dilakukan secara ilegal, dan juga penebangan pohon juga dilakukan untuk membangun rumah-rumah, bangunan-bangunan yang tinggi sehingga menyebabkan polusi udara dan sebagainya. Tanggung jawab kepada lingkungan penting demi kehidupan manusia. Agama juga mengatur betapa pentingnya menjaga lingkungan. Lingkungan yang rusak menyebabkan terganggunya kehidupan manusia itu sendiri. Tipe yang kelima yaitu ada tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada Tuhan yaitu tanggung jawab tertinggi dari eksistensi manusia sebagai manusia yang beragama. Sebab tujuan utama dari beragama adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada Tuhan dapat dilakukan dengan menjalankan perintah Tuhan dan menghindari larangannya. Mensyukuri apa yang telah diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga memelihara lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Kemudian materi yang terakhir yaitu ada pengabdian dan pengorbanan.
Pengabdian dan pengorbanan merupakan sikap mulia yang terintegrasi dalam kasih sayang, kesetiaan, dan kehormatan. Semuanya ikhlas dilakukan tanpa adanya paksaan. Sedangkan pengorbanan hanya dilakukan berdasarkan kesadaran untuk memenuhi rasa tanggung jawab. Dalam pengabdian selalu dituntut pengorbanan, tetapi dalam pengorbanan belum tentu ada pengabdian. Hal ini berarti pengabdian tidak dapat dilakukan tanpa pengorbanan, tapi pengorbanan dapat dilakukan tanpa pengabdian. Misalnya, seorang ibu yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah pengabdian, tetapi tentara yang gugur dalam medan perang belum tentu merupakan pengabdian, karena ia bisa saja hanya menjalankan tugasnya. Sekian, kemudian saya simpulkan manusia adalah makhluk yang unik dan kompleks. Selain memiliki akal dan pikiran, manusia juga memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan kewajibannya untuk menanggung segala akibat atas dari sesuatu yang telah ia perbuat. Rasa tanggung jawab sangat penting bagi manusia. Rasa tanggung jawab dapat membuat manusia menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan memiliki rasa tanggung jawab, manusia dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Sekian presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.